Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Di fase terakhir harus melakukan mastering. Jadi kalau dibikin persentase, lagunya itu sendiri adalah 40%, recording itu ada 30%, terus yang 20% itu mixing, dan yang 10% adalah mastering. Sebenarnya apa sih yang kita lakukan ketika habis recording? Habis recording tuh kita editing dulu ya. Editing dulu, habis itu baru masuk ke mixing. Yang kita lakukan di mixing itu sudah tidak ada perubahan data. Yang kita lakukan hanyalah mengatur balance, mengatur frekuensi, dicampur dengan efek yang lain gitu. Raw tetap raw. Kemudian habis mixing, kita siap-siap untuk mastering. Apa yang kita lakukan di mastering? Yang kita lakukan di mastering adalah menata dinamika, menata karakter kita, lagu kita atau trailer kita nanti, kemudian mengatur lebarnya audio kita, kemudian mengatur tebal atau tidaknya audio kita. Yang terakhir yang akan kita bahas, paling kita bahas adalah mengatur loudness ya. Kenapa? Karena proses mastering dari versi analog terus digital tapi yang kemarin gitu dan digital yang hari ini itu sangat berbeda sekali. Yang sekarang ini biasanya arahkan kita, sasaran kita adalah platform yang rata-rata kita dengarkan dengan handphone. Kalau dulu orang-orang akan mendengarkan dengan CD, dengan player yang bagus, dengan speaker yang bagus. Kalau sekarang kita hanya lewat handphone dan dimanapun kita mendengarkan. Syarat dari mastering adalah data yang teman-teman masukkan ini nanti adalah satu, dia adalah WAV atau AIF ya, dengan minimal 44,1 kHz 16 bit. Kalau misalnya teman-teman main di 24 bit minimal, dia juga harus 4,1 kHz, sebaiknya 48.000. Kita pastikan bahwa kita sudah melakukan mixing dengan baik. Kita sudah optimal mixingnya. Kemudian kita sudah balancing volume di saat mixing, balancing frekuensi di saat mixing, mengatur dimensi di saat mixing. Yang ketiga adalah headroom atau ruang antara volume terkencang dari lagu teman-teman atau audio teman-teman itu selisih 10 desibel dari 0 atau peak point. Oke, yang ini nggak usah terlalu ketat, yang penting teman-teman nggak merah. Kenapa? Kalau udah merah di sini nanti akan hancur ya, akan nggak bisa maksimal. Lihatnya di mana? Di master, di studio one, di main waktu mixing. Kita menggunakan Ozone, Isotope Ozone 9. Teman-teman bisa download dan install. Nggak ada apa-apanya, install langsung jalan aja. Apa yang harus kita tata di sini? Ini ada plugin juga nih. Ini equalize, ini maximizer. Saya tambahkan lagi ya pluginnya. Kalau kita ingin mengatur dinamika, kita bisa pakai dynamic equalizer. Oke, bisa dynamic equalizer atau equalizer 2 juga boleh. Kemudian saya tambahkan lagi untuk nebelin, untuk tebel atau enggaknya. Kita pakai exciter, terus kita pakai match equalizer. Ini harus dipakai match equalizernya. Terus dinamiknya nggak usah aja, saya ganti equalizer 2. Saya taruh di sini match equalizer. Terus buat buka volumenya, ngencangin volumenya, levelnya di maximizer. Terus untuk ruang itu imager ya. Jadi kira-kira ini yang dipakai pluginnya, kira-kira ini boleh 1 boleh 2 equalizer ya. Terus lagunya dimasukkan ke sini. Ingat, lagunya harus WAV, terus harus stereo. Udah ngepasin ini pas, nggak ada sisa depan, nggak ada sisa belakang, mepet banget. Terus teman-teman klik di master assistant. Oh ya, ini boleh dikasih fade in sedikit, fade out sedikit. Masukin master assistant. Kemudian teman-teman ada models ini, mau modern atau mau vintage. Kalau modern dinamikanya nggak terlalu terasa.
range dinamikanya sempit banget. Kalau vintage itu kita kayak analog zaman dulu, jadi dinamikanya lebih terasa. Saya pilih vintage misalnya. Nah, kita mau manual atau reference. Kalau mau manual, berarti kita arahkan ke selera kita mau high itu artinya buka di frekuensi atasnya atau treble-nya kebuka. Kalau low-nya frekuensi bawahnya kayak bass kick itu lebih kebuka. Saya pakai medium, tengah-tengah aja. Terus kita ini streaming atau CD outputnya. Saya coba di streaming aja ya. Kenapa kita nggak pakai reference? Nanti kita pakai reference ya. Jadi yang pertama kita pakai manual supaya si asisten kita ini di dalam Ozone, jadi kita punya asisten di dalam Ozone, dia mau bekerja, kita tunggu aja hasil kerjanya, fokus pada lagu kita sendiri, jadi nggak pakai pembanding lagu orang. Next, kita play di bagian-bagian tertentu. Ini yang bagian depannya. Nah, dia udah membantu kita. Terus kita accept aja, kita terima. Hasilnya seperti ini. Dia jalan sendiri, beberapa plugin tadi dia ganti yang dia mau. Nih, tuh versi 1. Habis itu kita file, export, audio file. Kita ganti judul misalnya. Ini yang nanti diganti sendiri. Saya taruh desktop. Oke, sudah selesai. Ini jadinya salah, nulis vintage no reference. Sekarang kita bikin yang pakai reference. Delete. Nah, kita bikin baru pakai reference, lagunya masih sama. Buka master asistennya. Saya masih di vintage, tapi saya pakai reference. Destinasi saya streaming, load reference track. Saya ambil lagunya Monita yang memulai kembali. Kita next. Kita play di bagian tertentu. Dia ini udah menganalisa lagunya Monita, mau nyamain punya saya biar sama kayak Monita. Ini adalah mastering. Informasi yang lebih penting daripada cara mastering ini adalah teman-teman, sebenarnya setiap platform itu memiliki standar volume masing-masing ya. Dan terkait dengan loudness war, jadi perang kebisingan kayak Eropa itu sudah menentukan standarnya sendiri. Sekarang Spotify, kalau teman-teman buka di Spotify for Artists, terus teman-teman buka di FAQ-nya, mastering tips for Spotify. Kenapa ada mastering tips? Biar Spotify nggak ngekompres. Kalau kita nggak mempertimbangkan ini, lagu kita akan terkompres. Terkompres artinya instrumen yang paling kencang itu nanti akan dipelanin dikit, terus instrumen yang paling pelan itu nanti bisa hilang suaranya karena kena resikonya. Ini target loudness levelnya saat mastering itu adalah minus 14 desibel integrated LUFS. Bertahan di minus 1 desibel true peak maksimal. Kalau seandainya kita lebih kencang dari minus 14 integrated LUFS, maka kita harus memastikan bahwa minus 2 desibel true peak kita ada di situ. Ini Spotify. Kalau YouTube, ini saya buka lagunya Monita. Coba kita play ya. Ini keterangan
Ini informasi yang ada di YouTube. Cara bukanya adalah klik kanan, Stats for Nerds ini. Stats for Nerds. Ini informasinya ada volume normalize. Artinya apa? Ketika 100%, ketika volume kita ini mentok di 100% di sini, slider ini mentok 100%, itu sebenarnya dia hanya memainkan 60%-nya dari volume lagu aslinya ini. Artinya dia diturunkan sebanyak 4,4 desibel. Berapa coba tuh? Berarti lagu aslinya tuh berapa desibel? Jadi saat kita mainin lagu Monita ini, YouTube sudah menurunkan volumenya sekitar 4,4 desibel. productionadvice.co.uk. Saya dapat informasi dari sini juga. Gimana cara baca volume garis miring normalize 100 garis miring berapa persen? Ini caranya. Oke, jadi teman-teman itu yang harus diperhatikan dan harus hati-hati. Dan ini ketika kita pilih streaming tadi, dia auto menempatkan target di minus 14 LUFS. Di mana LUFS-nya itu? Di mana kita ngontrolnya itu? Ini trupiknya di sini ya. Ini trupiknya. Yang tadi dibahas trupik-trupik itu di sini. Terus di mana LUFS-nya? LUFS-nya di sini. Kalau teman-teman ganti dengan integrated, klik, dia akan keluar LUFS. Ini LUFS. Kita play. Kelebihan ya diturunin aja. Berarti minus 14 itu di atasnya minus 15 ya. Jadi kalau teman-teman nanti outputnya segini, bakalan dikompres sama Spotify ataupun YouTube. Terima kasih, selamat melakukan mastering.